Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini materi yang mau saya sampaikan tetap dari bukunya Hoy, chapter 21, mengenai linear first order differential equation. Sebelumnya jangan lupa subscribe dulu ya, biar video channel saya itu terus berkembang gitu. Baik, persamaan secara umum dari linear first order differential equation itu adalah seperti ini, yaitu y.1 yaitu y first order differential plus AY sama dengan B. Sama seperti difference, persamaan difference, maka kita memiliki dua solusi, yaitu homogeneous solution dan particular. Untuk homogeneous solutionnya, maka kita membuat persamaan y first order differential equation ini menjadi y titik plus AY sama dengan 0, sehingga dari sini kita bisa mendapatkan ya, ini contoh simulasi aja. Jika y titik plus AY sama dengan 0, maka kita bisa pindah ruas, yaitu y titik per y sama dengan negatif a. Jika kita integralkan dari negatif y per y dt terhadap dt, maka di ruas kanan juga akan sama. Seperti ini, jika kita integralkan kedua persamaan ini, maka akan mendapatkan ln y plus c1. Ingat, ln y ini dari mana? Ini integral dari y titik per y dt itu tidak lain adalah dy per dt. Kan y titik itu maknanya adalah dy per dt per y dikalikan dt, sehingga ini akan menjadi 1 per y dy. Integral dari 1 per y dy itu adalah ln y plus 1 plus C1, maka di sini akan menjadi ln y plus C1, kemudian sebelah kanan, ruas kanan itu menjadi negatif AT plus C2. Kemudian kita sederhanakan, sesama y kita kumpulkan, maka akan menjadi seperti ini, sehingga y tidak lain adalah nilai dari bilangan eksponensial dari persamaan yang ada di ruas kanan. Kemudian karena nilai C itu kan konstanta, mau diapa-apain dia tetap konstanta, sehingga jika kita asumsikan nilai konstanta C itu adalah E dari C2 E pangkat C2 min C1, maka homogeneous solution akan menjadi seperti ini. Dari persamaan y titik plus AY sama dengan 0, maka y homogeneous solutionnya adalah C dikalikan E min pangkat AT. Sementara kalau particular solution itu y titik atau dy per dt-nya dianggap 0, sehingga kita bisa mendapatkan nilai y barnya yaitu b per a. Contohnya seperti ini, misalnya ada persamaan y titik dy per dt plus 2y sama dengan 8. Kemudian kita cari homogeneous solutionnya, yaitu YH sama dengan C E pangkat min 2T. Ingat, yaitu karena di sini plus ya, maka di sini adalah rumus awalnya kan C E pangkat min AT, maka menjadi seperti ini. Partikularnya menjadi seperti ini karena dianggap Y dy per dt-nya atau y titiknya itu sama dengan 0, sehingga kita mendapatkan YT itu menjadi seperti ini. Lalu bagaimana contohnya untuk kasus modal ya, kapital, di mana K titik sama dengan investasi dikurangi dengan depresiasi dikalikan A. Maka kita bentuk menjadi persamaan diferensial, sesama K kita kumpulkan sehingga I-nya ini adalah resultnya. Kemudian kita mendapatkan K homogeneousnya, yaitu C E pangkat min AT gitu ya, pangkat min AT. A-nya kebetulan berbentuk del seperti ini, sehingga homogeneous solusinya akan menjadi seperti ini. Untuk partikularnya kita set K-nya itu sama dengan 0, maka nilai K steady state-nya akan menjadi seperti ini dan complete solusinya seperti ini. Jika bagaimana kalau diketahui initial value? Contoh soalnya, misalnya y titik sama dengan atau dy per dt sama dengan 0,1 y min 1. Jika diketahui y saat nilai t-nya 0 adalah 5, maka kita bisa mencari solusinya. Seperti biasanya kita cari stepnya dulu, kita rubah persamaan yang ini menjadi ini untuk memudahkan untuk mendapatkan nilai A-nya berapa. A-nya kebetulan negatif 0,1, sehingga solusi homogeneousnya seperti ini. Kemudian ini partikel
particularnya, ini complete solutionnya. Lalu ketika T sama dengan 0, nilai ini adalah 5. Sehingga kita bisa cari, kita tulis ulang, C kali E pangkat A-nya adalah 0,1, T-nya 0, plus 10 sama dengan 5. E dipangkatkan 0 kan hasilnya 1, sehingga tinggal C plus 10 sama dengan 5. Sehingga C itu adalah min 5. Oleh karena itu, complete solutionnya sebenarnya duplikasi dari ini, cuman kita ganti nilai C-nya menjadi angka negatif 5. Oke, sekarang untuk kapital. Contohnya dari contoh yang sebelumnya nih. Saya ambilkan saja ini solusi akhirnya dari contoh soal sebelumnya. Nah, bagaimana kalau ketika T-nya 0 itu solusinya adalah K0? Maka kita bisa tulis ulang di sini C E pangkat del ketika T-nya 0, kemudian 1/K per del itu sama dengan K0. Ya, ketika T sama dengan 0, hasilnya K0. Maka kita bisa mendapatkan nilai C-nya seperti ini. Oleh karena itu, di complete solutionnya C-nya kita ganti dengan K0 plus K0 min I per del, kayak gitu. Nah, untuk aturan steady state dan convergence itu mengacu kepada nilai A-nya. Jika A-nya positif, maka dia akan convergence. Kalau A-nya negatif, itu divergence. Kalau A-nya sama dengan 0, itu undefined. Bagaimana aplikasinya dalam ekonomi? Maka di sini contohnya adalah Walrasian Price Adjustment Model. Untuk kasus ini, misalnya diketahui ini adalah key demand dan ini adalah key supply berada dalam persamaan first order diferensial seperti ini. Maka kita mencari bagaimana ini kita breakdown seperti itu, alfa dikalikan, kita masukkan nilai Q D sama Q S-nya, maka kita kumpulkan sesama P, maka ini ada P titik, kemudian min alfa BP plus min plus alfa GP dan seterusnya, maka ini kita akan mendapatkan P titik min alfa plus B min GP, dan ini yang tidak lain adalah fungsi persamaan first order diferensial, sehingga kita bisa mendapatkan solusi homogeneousnya yaitu C kali E pangkat alfa plus B plus G kalikan T, karena ini adalah nilai A-nya. Kan rumusnya dari rumus yang tadi itu solusinya adalah C E pangkat min AT, kayak gitu. Untuk partikelernya kita menganggap bahwa P titik atau dy per dt-nya 0, sehingga ini akan sama dengan ruas kanan, maka P steady state-nya akan seperti ini. Jika kita lihat sebenarnya untuk P steady state-nya ini akan sama ketika kita mencari keseimbangannya, price equilibrium-nya itu sebenarnya kurang lebih sama. Kemudian karena kita udah tahu homogeneousnya, kemudian kita udah tahu juga partikelernya, maka ini adalah complete solutionnya. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah convergence atau tidak. Ini kita kembali ke ke aturan ini. Apakah dia convergence atau divergence? Nah, kita lihat A-nya. A-nya di sini kan min alpha, alpha A-nya itu adalah alpha plus B plus G. Kita contohkan di sini, alpha A-nya itu adalah alpha plus B plus G untuk kasus Walrasian ya. Nah, sekarang B itu punya siapa? B itu adalah punyanya demand. G itu punyanya supply. B itu biasanya adalah negatif dan G itu adalah positif. Sehingga agar convergence, artinya nilai A ini lebih dari 0, maka karena ini negatif, maka berarti nilai G itu harus lebih besar dibandingkan B. Sehingga nanti kalau ini negatif sama ini positif kan jadinya positif gitu. Begitu juga dengan nilai alfanya. Nah, nilai alfa kan memang rata-rata antara 0 sampai 1, sehingga kuncinya adalah di besaran elastisitas supply sama demand-nya. Akan convergence jika elastisitas dari supply itu lebih besar dibandingkan dengan demand. Seperti itu. Oke, kita lanjut di chapter 22. Chapter 22 ini membahas mengenai nonlinear first order differential equation. Ini persamaan umumnya.
Dan di dalam chapter ini kita tujuannya adalah mencari apakah bentuk ini itu stabil atau tidak ya. Jadi kita cari turunan pertamanya dari dy terhadap dy sendiri itu adalah kurang dari 0, maka dia stabil. Kalau lebih dari 0 maka dia unstabil. Contoh, misalnya ini ada persamaan seperti ini, non-linear. Kenapa non-linear? Non-linear karena ini y-nya non-linear ya. Sehingga kita mencari steady state point-nya seperti sebelumnya bahwa dy per dt-nya itu sama dengan 0. Maka kita bisa mendapatkan persamaan seperti ini sehingga y-nya 0 dan y-nya 2/3. Sekarang kita bagaimana kita mendapatkan dy titik per dy, yaitu dari sini. Nah, ini berarti kan 6y min 2. Ketika titik y-nya 0, maka dy titik per dy itu hasilnya min 2. Karena min 2 kurang dari 0, maka dia stabil. Sebaliknya kalau ini ketemunya 2, maka dia unstabil. Seperti itu. Oke, untuk aplikasi nonlinear first order differential ini, misalnya di fishery model with constant harvest rate. Jadi ini kita membuat model untuk bagaimana pertumbuhan ikan dalam tambak lah, istilah seperti itu, dan kita melakukan harvest di posisi 3/4 secara konsisten. Nah, sekarang kalau ini adalah persamaan pertumbuhan ikan normal tanpa harvest, kita cari seperti tadi, mencari homogeneousnya, kemudian kita nyari stabil atau tidaknya gitu. Kemudian bagaimana kalau dia posisi harvest, kan harvest itu berarti dikurangin ya. Kita dikurangin, maka kita mendapatkan YH kayak gitu. Terus ini kita dapat nilai Y-nya adalah 3/2 dan setengah. Berarti kita coba cari tetap dy titik per dy-nya 2y min 2, maka kita cari posisi stabil atau tidaknya. Sehingga gambar dari fishery model ini sebenarnya gambar ini adalah dua penyelesaian jadi satu. Solusi yang pertama adalah ketika ketemu R-nya 0 sama 2. Ketika R-nya 0 di sini ketemunya unstabil kan? Ketika 2 dia stabil. Maksudnya apa? Ketika 0 ini dia kan nggak stabil, karena dia masih terus menuju kepada yang kedua, ini endingnya nanti stabil. Terus kita lihat 3/2, 3/2 ini unstabil, ini stabil kan? Berarti sekarang posisinya gimana? Ikan ini kalau dia produksinya atau iya produksinya lebih dari 3/4 di area sini, maka ikan ini akan terus tumbuh gitu. Tetapi kalau ini kan masih kurang, jadi perlu ini lagi, perlu diperlukan lagi. Nah, lalu untuk 0 sampai setengah ini dia akan terus memproduksi karena kan ini posisinya unstabil dan menuju ke stabil 2, menuju stabil min 1/2, lalu ini dari tidak stabil menuju stabil di angka 2 kayak gitu. Oke, seperti itu untuk chapter 21 dan 22. Selamat belajar dan jangan lupa dibuka bukunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.